Pernahkah kalian berpikir bagaimana musik bisa berkembang hingga sekarang? Yang jelas pasti ada sejarahnya dong. Oke, aku akan bahas tentang sejarah musik, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Alfo Stephen Manuel, aku dari program studi musik gereja di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Oke, apakah kalian pernah mendengar eh, bagaimana musik tuh kok bisa berkembang sampai sekarang? Ya, yang jelas musik itu pertama kali hadir pada peradaban Mesir kuno, Yunani, dan Yahudi. Oke, secara lengkapnya ayo kita bahas. Musik di Mesir kuno berkembang sejak 3500 sebelum Masehi. Bagaimana dibuktikan oleh penemuan sejumlah alat musik seperti harpa, lira, mandolin, dan seruling, serta berbagai monumen prasasti dan makam kuno. Tulisan hieroglif pada makam-makam batu menggambarkan alat musik, sekelompok paduan suara, pertunjukan harpa, dan tarian penyambutan raja yang menunjukkan bahwa musik memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Mesir. Musik tidak hanya menjadi bagian dari upacara keagamaan, tapi juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya ya seperti kebaktian, upacara duka cita, dan perjamuan makan. Peran ini menunjukkan bahwa kecintaan bangsa Mesir terhadap musik sebagai ekspresi spiritual dan sosial. Seniman memiliki kedudukan terhormat dan pemimpin paduan suara dianggap tokoh penting di masyarakat. Musik diyakini berasal dari salah satu dewa utama mereka, yaitu Dewa Isis, dan dianggap sebagai warisan luhur yang dijaga dengan sangat ketat untuk melestarikan keindahannya. Aturan keramat diterapkan untuk menjaga kesucian seni, termasuk seni musik. Bangsa Mesir meyakini bahwa seni adalah warisan suci, sehingga para seniman dilarang menciptakan karya yang menyimpang dari aturan. Akibatnya, seni di Mesir termasuk musik tetap konsisten dan nyaris tidak mengalami perubahan besar selama ribuan tahun. Dalam sistem musik mereka, bangsa Mesir awalnya menggunakan 4 nada, yaitu tetrachord yang dianggap keramat karena berkaitan dengan angka 4. Namun pada masa pemerintahan Firaun pertama, 7 nada suci mulai digunakan dalam pemujaan di kuil oleh Imam Agung. Nyanyian dengan 7 nada ini hanya diiring oleh seruling dan harpa. Penggunaannya pun diatur oleh hukum yang sangat ketat. Bukti sejarah yang ditemukan dalam prasasti dan makam kuno menguatkan posisi harpa dan seruling sebagai alat musik utama. Di makam Gizeh ditemukan gambar 2 pemain harpa besar yang berlutut ditemani seorang peniup seruling. Harpa memiliki variasi bentuk dan ukuran, dapat dijinjing atau dipanggul, sesuai dengan penggunaannya pada zaman itu. Musik di Mesir kuno mencerminkan kehidupan spiritual dan budaya mereka yang kaya. Bangsa Mesir tidak hanya menggunakan sebagai bentuk hiburan, tetapi sebagai media komunikasi sakral dengan para dewa, wujud penghormatan terhadap kehidupan, dan ekspresi emosional yang mendalam dalam berbagai momen penting kehidupan. Sejarah musik dalam Yunani kuno sangat penting karena kontribusinya terhadap teori musik, filosofi, dan peran musik dalam kehidupan manusia. Pandangan filosofis tentang musik di Yunani kuno dianggap berkaitan erat dengan matematika dan kosmos. Pythagoras menemukan hubungan antara musik dan matematika melalui interval nada. Dasar teori musik barat, filosof seperti Plato dan Aristoteles memandang musik sebagai sarana pendidikan moral yang memengaruhi karakter manusia dan masyarakat. Hubungan musik dengan mitos dan agama, musik memainkan peran penting dalam ritual keagamaan dan mitologi. Orpheus, musisi legendaris, dikenal karena kemampuannya memikat dewa dan makhluk lainnya dengan permainan liranya. Dewa Apollo, dewa musik yang sering digambarkan memainkan lira sebagai simbol harmoni dan keteraturan. Teori musik Yunani kuno mengembangkan sistem tangga nada tetrachord dalam mode seperti Dorian, Phrygian, dan Libyan yang memiliki karakter emosional tertentu. Aristophanes menulis tentang ritme dan harmoni, konsep-konsep yang membentuk dasar teori musik. Alat musik apa aja yang ada di Yunani kuno? Yang pertama ada lira, aulos, kitara,
dan hidraulis. Peran musik dalam kehidupan sosial, musik berperan dalam pendidikan, teater, dan olahraga. Dalam teater, musik mengiringi tragedi dan komedi, meningkatkan suasana emosional. Musik juga menjadi bagian dari festival dan kegiatan sosial lainnya. Pengaruh musik Yunani pada peradaban lain. Pemikiran Yunani tentang musik memengaruhi tradisi musik Romawi dan Barat, terutama dalam teori harmoni dan matematika. Konsep-konsep mereka seperti interval dan skala menjadi dasar penting dalam teori musik modern. Secara keseluruhan, musik dalam Yunani kuno dianggap sebagai seni, ilmu, dan sarana pendidikan serta pembentukan moral. Pendekatan ilmiah dan filosofis mereka terhadap musik memberi pengaruh besar dalam pengembangan teori musik yang terus bertahan hingga sekarang. Musik dalam tradisi Yahudi berkembang dari zaman kuno hingga masa modern, memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual, budaya, dan identitas mereka. Berikut adalah perjalanan musik Yahudi dalam berbagai periode. Yang pertama, zaman Alkitab atau periode kuno. Musik menjadi elemen integral dalam ibadah dan upacara keagamaan. Raja Daud dikenal sebagai musisi dan pencipta mazmur yang menjadi dasar pujian kepada Tuhan. Alat musik seperti kecapi, harpa, seruling, dan shofar digunakan dalam berbagai ritual dan perayaan. Musik mencapai puncaknya di Bait Suci, di mana para Lewi memainkan alat musik dalam upacara kurban. 2. Zaman pembuangan Babel dan pasca Bait Suci. Setelah penghancuran Bait Suci, musik Yahudi beralih ke ibadah sinagoga dengan fokus pada doa dan pembacaan Alkitab. Musik menjadi lebih sederhana, tetapi tetap mempertahankan nyanyian mazmur dan melodi responsorial. Pengaruh budaya Babel mulai terasa, namun inti musik tetap berakar pada tradisi religius Yahudi. 3. Periode zaman pertengahan. Musik Yahudi berkembang di tengah diaspora yang meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Piyutim, puisi-puisi keagamaan yang dilakukan menjadi bagian penting dalam ibadah. Nigunim, melodi spiritual tanpa kata muncul dalam tradisi Hasidisme untuk mencapai ekstase spiritual. Musik sinagogal dipengaruhi oleh tradisi musik Kristen dan Islam, menciptakan variasi melodi di berbagai komunitas. 4. Zaman modern. Musik Yahudi semakin beragam adanya, dengan pengaruh globalisasi dan kebangkitan nasionalisme Yahudi. Klezmer, musik rakyat Yahudi Ashkenazi, berkembang di Eropa Timur dan digunakan dalam perayaan. Musik Israel, setelah berdirinya negara Israel pada 1948, mencampurkan elemen tradisional dan modern, menciptakan gaya musik yang unik. Musik liturgis kontemporer menggabungkan tradisi kuno dengan gaya musik klasik dan pop, relevan bagi generasi muda di era sekarang. Pengaruh musik Yahudi memengaruhi tradisi musik lainnya, terutama musik gereja perdana melalui praktik nyanyian responsorial dan antifonal. Musik Yahudi juga memengaruhi musik klasik dan populer dengan karya-karya komposer Yahudi seperti Leonard Bernstein dan George Gershwin yang menggabungkan elemen-elemen musik Yahudi. Kesimpulannya adalah, musik Yahudi adalah refleksi perjalanan spiritual, budaya, dan sejarah umat Yahudi dari zaman Alkitab hingga era modern. Musik tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka, baik sebagai sarana ibadah maupun ekspresi budaya. Musik Yahudi tetap hidup dan relevan, beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi religiusnya.